Perang Dunia Ketiga ini sebenarnya sedang terjadi, tapi kita semua tidak menyadari karena kita masih sibuk ngeributin Panji. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah kalian mengetahui bahwa pemadaman listrik yang mengakibatkan berhentinya operasional kereta JRS yang ada di jalur Yamanote dan Keihin Tohoku di Tokyo selama 9 jam yang mengakibatkan 673.000 orang ini terlantar adalah salah satu dari sebuah gladi resik atau simulasi jika ternyata nanti Perang Dunia Ketiga yang saat ini sedang terjadi ini terekskalasi menjadi perang fisik. Dan apakah kalian juga baru sadar bahwa pemadaman listrik serupa yang mengakibatkan berhentinya jalur pelayanan kereta api bawah tanah di Amsterdam dan Jerman beberapa waktu sebelumnya, masih di bulan Januari 2026, adalah hal-hal yang terkait? Mari kita bahas. Mulai dari Perang Dunia Ketiga dulu, maksud Mas Denny Darko di sini berarti Perang Dunia Ketiga ini sudah dimulai tapi tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Apa benar seperti itu? Yaitu source, kita masih menganggap bahwa perang itu adalah tentang peluru yang ditembakkan, lalu misil yang juga diarahkan dan bom yang diledakkan. Padahal sejatinya hal tersebut sebuah upaya, hanyalah sebuah tools untuk menguasai kedaulatan sebuah negara. Nah, kalau ternyata kedaulatan sebuah negara ini bisa dikuasai hanya dengan menurunkan pasukan Delta Force dan cosplay FBI, untuk terus kemudian menyulik presiden mereka dalam operasi yang terjadi kurang dari 3 jam. Dan udah selesai begitu aja. Dan Donald Trump terus kemudian menjadi acting president of Venezuela. Maka sejatinya tadi yang saya katakan itu hampir nggak ada gunanya lagi. Karena sejatinya saat kedaulatan sebuah negara ini sudah diacak-acak oleh negara yang lebih kuat. Tentu saja lebih kuat ya. Maka sejatinya perang yang sebenarnya itu terjadi dengan sebuah pemahaman yang berbeda dengan yang kita pahami terhadap dua perang yang sebelumnya. Perang Dunia II dan Perang Dunia yang pertama. Keributan algoritma yang ada di sosial media termasuk cuplikan-cuplikan dari show-nya Panji sendiri, menurut Mas Denny Darko, apakah itu juga bagian dari keributan yang dibuat atau mungkin penjajahan negara asing kepada Indonesia? Bisa iya, bisa tidak. Karena ini semua butuh pembuktian yang lebih. Tapi itu tidak kalah penting dibandingkan dengan apa yang sebenarnya harus kita waspadai. Bisa saja apa yang terjadi di Jerman, Amsterdam, dan Jepang ini adalah sebuah simulasi atau latihan jika ternyata nanti terjadi sebuah, yaitu tadi, penguasaan terhadap kedaulatan negara, terus kemudian ada kondisi di mana listrik, air, internet ini dipadamkan, maka mereka berlatih untuk itu. Tapi alih-alih melakukan itu, Indonesia yang sering juga dilanda oleh gempa, kita bahkan di sekolah sangat jarang dan hampir nggak pernah diadakan sebuah simulasi jika terjadi gempa, kebakaran, atau adanya bencana baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun alam. Apakah termasuk dengan algoritma sosial media yang mungkin bisa, kalau kita bilang ya, penjajahan dopamin itu membuat generasi-generasi yang sekarang ini mengkonsumsi sosial media itu menjadi kurang fokus dan lain-lain, itu juga termasuk bagian dari Perang Dunia III itu sendiri? The Four of Cups saya bisa artikan bahwa ini jelas bahwa bagaimana menguasai apa yang ada di pikiran ini adalah satu hal yang akhirnya terjadi dan dilakukan oleh Hitler dalam propagandanya, juga dalam beberapa perang sebelumnya. Mengapa akhirnya masyarakat mau untuk setuju negara Amerika saat itu untuk melakukan perang, dan bagaimana sekutu itu ada di pihak yang sama, dan Jepang pun akhirnya juga ikutan untuk melakukan ya penjajahan kepada negara-negara seperti Indonesia dan negara yang lebih dianggap lebih lemah ini tadi. Maka sejatinya hal itu tidak memakan waktu yang lama lagi dan ini bisa dilakukan dengan seketika. Maka penjajahan dopamin tadi yang seperti yang disampaikan, menguasai logaritma dan juga menebarkan kebencian adalah hal-hal yang terus kemudian dilakukan untuk melegalisasi dilakukannya perang dalam bentuk apapun itu. Memberikan kemerdekaan yang mungkin kalau kita bilang ya hanya terlihat di di permukaannya saja, padahal banyak juga penjajahan-penjajahan lain seperti lembaga-lembaga rating atau lembaga survei dari luar negeri yang terus cawe-cawe di Indonesia. Apakah itu juga mungkin, maksudnya kalau kita bilang ya ada ikut campur tangan asing yang mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia? Kalau dibilang mengganggu kedaulatan, jelas. Apakah mereka ini diciptakan untuk melakukan perang? Bisa jadi. Tapi yang pasti mereka ini mengumpulkan data, mengirim data itu kemudian ke negara asalnya untuk dipelajari, dan perang menggunakan peluru dan juga senjata api sebenarnya adalah tujuan terakhir jika ternyata secara clandestine atau secara samar ini
gagal untuk dilakukan. Tapi Indonesia ini kan gampang banget. Cara samarnya udah terjadi selama ini dan berhasil. Jadi buat apa melakukan perang yang ya ditakutkan untuk terjadi. Jadi kalau menurut saya mungkin akan kita bahas di konten yang lainnya, di mana sebenarnya Indonesia ini nggak perlu di Venezuela kan. Dengan sekarang demokrasi kebablasan, dan saya katakan bahwa banyak sekali netizen dan orang-orang yang berpikiran mereka ini mengira diri mereka kritis, tapi kebablasan. Mereka ini mabuk demokrasi. Mereka dimanfaatkan dan atas nama demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa ini dipertaruhkan. Saya tidak membela adanya korupsi atau pemerintahan yang terus kemudian menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi upaya untuk memperkeruh suasana, lalu terus kemudian berujung kepada ajakan melakukan makar, seperti yang terjadi dan juga dihembuskan berulang kali terhadap Papua, Aceh, dan negara provinsi yang lainnya, terhadap negara kita. Ini adalah satu hal yang harus serius ditanggapi dan harus segera dipadamkan. Tapi kalau kita bilang perang ini terjadi, dan mungkin kalau kita masih bisa menyebutkan bahwasanya sebenarnya kita belum merdeka dan masih ada penjajahan. Kalau penjajahan di zaman dahulu mencari rempah-rempah, ya sekarang mungkin mencari perhatian, tapi untuk apa menurut Mas Didi? Ya sama, untuk satu hal yang sekarang scarcity itu dibutuhkan. Rempah-rempah dulu kan di sana ada tapi nggak semelimpah di Indonesia. Cara mereka mengambil adalah dengan harus mengangkut rempah-rempah itu ke kapal mereka dengan tidak dihalangi oleh pasukan yang tentu saja lebih banyak, karena mereka datang cuma menggunakan satu kapal atau ya 2, 3, 5 yang tentu saja lebih banyak armada kita kan. Nah, mereka ini melakukan berbagai cara agar itu bisa ditransport kembali ke negara mereka. Nah, dengan apa yang terjadi saat ini, kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh profesor saya, Profesor Yasraf, itu dunia itu sudah dilipat. Segala sesuatu ini bisa dengan mudah itu dipindahkan dan juga dimanipulasi dengan cara yang sangat cepat, dengan cara yang kita tidak terbayang melakukannya. Bahkan saat ini muncul AI, sebelum ada AI itu saja ini sudah sangat menyeramkan. Nah, dengan propaganda yang disebarkan melalui konten-konten yang kita tidak bisa buktikan kebenarannya. Kita hidup di alam hiperrealitas yang terus kemudian membuat kita ini percaya bahwa kita sedang memerangi sesuatu yang pada akhirnya sebenarnya kita sedang dialihkan perhatiannya. Banyak hal yang kita miliki ini diambil dengan seketika. Tapi apakah memang tujuannya, kan banyak orang yang bilang juga tujuannya pasti sumber daya alam kita seperti emas yang dikeruk, terus juga Betul. ada yang bilang ujung-ujungnya ingin mengambil wilayah Indonesia. Betul. Dengan cara dimerdekakan. Betul. Tapi apakah hanya itu saja atau memang negara kita ini maksudnya mau pecah belah seutuhnya sama mereka atau seperti apa gitu? Untuk saat ini saya pikir pecah belah itu belum diperlukan, karena dengan kondisi sekarang ini kita nggak bersatu. Jadi seperti ya bahan-bahan hasil tambang kita yang dengan mudah dipindahkan keluar negara dan diolah di sana tanpa melalui sebuah pertambahan nilai dulu di negara kita. Ini dulu yang mereka mainkan. Bagaimana Menteri Pertambangan kita diserang dengan isu-isu korupsi yang memang saya katakan nggak sepenuhnya bersih, tapi ini semua harus juga bisa dipilah-pilah. Karena saat kita dihalang-halangi untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh negara dunia ketiga, seperti di konten saya sebelumnya, melakukan pemanfaatan hutan secara optimal. Dan itu tentu saja membutuhkan penebangan, penanaman kembali tanaman yang menghasilkan, dan juga penambangan secara terukur. Ini adalah satu hal yang kita harus lakukan. Karena untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepintaran dan teknologi, kita dibatasi. Kita tidak diperbolehkan membuat pesawat sendiri. Kita tidak diperbolehkan membuat mobil kita sendiri. Kita dilarang dengan banyak sekali peraturan dan juga perjanjian bisnis yang membuat kita ini terikat tangannya sehingga kita tidak bisa maju. Maka apa yang harus dilakukan? Mungkin saat ini memang harus dilakukan dengan cara yang kita tidak bisa amini bahwa ini adalah cara yang paling benar. Apalagi dengan adanya satu kesepakatan tentang pemeliharaan lingkungan atau dengan hal-hal yang bersifat pelanggaran efek rumah kaca, yang mana Amerika Serikat sendiri saja itu sudah keluar dari teori-teori seperti itu. Maka kita harus mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya harus kita jalani ini, dan kita tidak gampang dimanipulasi dengan narasi yang terus kemudian ditanamkan secara naif ke pikiran anak-anak muda yang memang masih kritis ini, dan kita akhirnya melakukan hal-hal yang ya kita akhirnya terpecah belah, atau terus kemudian kita menjadi marah dan terus kemudian menjadi ada kekacauan di negara kita. Saya berbicara tentang penjajahan lewat jalur sosial media atau mungkin jalur siber ya kalau kita bilang. Bahkan media sosial ini kan punya
pihak asing juga, pihak luar gitu. Bagaimana sebagai mungkin masyarakat Indonesia atau mungkin kalangan-kalangan muda juga untuk mencegah kebodohan yang terjadi yang sengaja dijejalkan atau mungkin diimpor ke negara kita itu sendiri. Kita harus melakukan sebuah propaganda, dan ini harus dilakukan dengan cara yang sangat-sangat tidak terlihat. Karena cara yang paling halus jika itu sampai terbukti kita melakukannya, maka akan banyak sekali teori-teori yang akan dimunculkan oleh LSM-LSM ini untuk berusaha menghalangi adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, upaya untuk menghalangi adanya sebuah upaya menjaga lingkungan hidup dan sebagainya. Maka ini adalah cara yang terbaik, dan kita memang harus melakukan ini secara clandestine juga. Nggak bisa dilakukan secara semata-mata dan terlihat, sehingga ini akan jadi permasalahan yang lebih besar dan menyerang pemerintahan dan memungkinkan untuk terjadinya sebuah upaya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan upaya untuk penggantian pemerintahan itu sendiri. Tapi kan maksudnya seperti yang kita tahu ya, di mana dari perang dunia yang sengaja dibuat ini mungkin dari pihak luar sendiri dan banyak impor kebodohan di masyarakat kita itu sendiri. Apakah kita harus maksudnya lebih selektif untuk mengkonsumsi konten media sosial? Kan ada banyak orang yang bilang kayak jangan konsumsi konten yang lu sukain aja karena nanti algoritmanya bakal ngikutin. Jadi saya kira itu betul, tapi yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan jeda. Karena apa yang ada di sosial media ini sudah sangat banyak sekali, dan kita membawa informasi itu ke sebelah kita bahkan saat kita sedang akan tidur dan detik setelah kita bangun. Maka dengan cara kita berpuasa, mencoba untuk melakukan jeda terhadap informasi yang kita konsumsi, ini akan memperwaras kita, membuat kita menjadi bisa lebih kritis terhadap konten yang akan dan sedang kita konsumsi ini tadi. Karena sejatinya kita harus mengerti tentang tanda itu sendiri, bahwa tanda itu sudah berubah. Jika dulu tanda ini adalah sebuah informasi yang mewakili, misalkan seseorang difoto dan foto ini diberikan itu adalah kita, maka tanda tersebut sekarang ini sudah bisa dimanipulasi, diberikan filter. Bahkan saat tanda tersebut dirubah menjadi sebuah bentuk kartun atau animasi yang terus kemudian menjadi avatar dari konten atau channel kita, maka tanda itu sudah lebih jauh lagi daripada kenyataannya ini. Maka sejatinya peperangan yang terjadi ini bukan peperangan antar manusia, tapi bagaimana orang tersebut tadi dianggap mewakili sebuah tanda tertentu yang terus kemudian menjadi halal untuk diserang karena mereka ini berseberangan dengan tanda yang kita miliki. Contohnya seperti saya, mungkin orang-orang yang selama ini kritis dan menganggap bahwa demokrasi itu adalah kebebasan absolut menyampaikan pendapat, menganggap bahwa saya ini adalah antek orba, termul, atau orang yang ingin berusaha untuk membuat kritis ini terus kemudian hilang. Padahal tidak semudah itu mengartikannya. Dan kita harus lebih benar-benar kritis lagi untuk mengerti bahwa sejatinya kita tidak memiliki kedaulatan tentang konten yang kita konsumsi sekalipun. Maka berdaulatlah dengan diri kalian sendiri, pilihlah konten dan juga konsumsi konten yang kalian juga mungkin tidak sukai, tapi itu akan memperluas penilaian kita dan kebijaksanaan kita terhadap apa yang akan kita lakukan setelah mengkonsumsi konten tersebut tadi. Jika kalian menyukai konten seperti ini, yang menjaga kewarasan, menjaga kritis kita tidak terhadap apa yang tidak kita sukai atau simbol yang kita lawan, tapi juga kritis terhadap diri sendiri dan penilaian kita, maka subscribe channel ini dan ikuti terus karena saya akan membahas banyak hal dan lebih banyak hal lagi yang berkaitan dengan fenomena tanda yang saya ceritakan tadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.